Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'zza'i al-mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddada ma'al barnamij at-ta'lim al-ba'd. Ma'akum al-an ala al-hawa'i mubasharatan akhukum fillahi Sufyan Shah. A'zza'i al-mustami'in, ma zilna ma'a suratul Baqarah, من الجزء الثاني من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya, Shadaqallahul Azim. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan ya ayuhan nas. Ya. Biasanya ya ayuhan nas itu khitab atau panggilan ya untuk manusia, untuk ajakan kepada manusia. Kata-kata ya ayuhan nas itu biasanya suratnya Makkiyah ya. Tapi ya ayuhan nas ini adanya di Madaniyah. Nah, demikian halnya di awal surat dulu yaitu ya ayuhan nasu. Ini juga ada di awal surat Al-Baqarah, di awal-awal ya. Maka sebagian ulama mengatakan memang benar bahwa sebagian besar ayat-ayat Madaniyah itu kalau ada kata ya ayyuhallazina amanu itu biasanya turunnya di Madinah. Tapi kalau ya ayyuhan nasu itu turunnya di Mekah. Nah, tapi ini ya ayyuhan nasu ini kok ada di surah Al-Baqarah yang notabene Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah. Kata para ulama tidak selamanya seperti itu. Ya. Jadi tidak selama-lamanya surat yang Madaniyah itu semua ayatnya itu atau ya ayyuhallazina amanu ya bisa jadi ada satu atau dua ayat yang mencerminkan karakteristik surat Makkiyah ya. Demikian sebaliknya ya. Tidak semua surat-surat Makkiyah itu mencerminkan semuanya tanda-tanda atau surat-surat Madaniyah. Jadi bisa jadi umpamanya di dalam surat Makkiyah ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Ya. Memang dalam ulumul Quran ada istilah namanya Makkiyah dan Madaniyah. Ya, surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Nah, di antara ciri-cirinya surat Makkiyah itu ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Nah, di antara ciri-ciri surat Madaniyah itu adalah ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dan lain-lain. Nah, ini Baqarah itu surat Madaniyah, tapi kalau ada ya ayyuhan nasu itu. Ini maksud saya bahwasanya kata para ulama tidak selamanya seperti itu. Jadi bisa jadi ada satu dua ayat yang tidak sesuai dengan karakternya. Hai para manusia, makanlah dari apa yang dihasilkan oleh bumi ya. Halalan thayyibah. Nah, di sini bumi bisa jadi di laut, bisa jadi di darat. Halalan thayyibah, halal yang halal dan lagi bagus, baik. Wala tattabi'u dan jangan engkau menuruti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun bin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, di sini ada perintah ya ayuhan nas, kulu makanlah. Kata para ulama, ini perintah nanya perintah lil ibahah ya atau lil ibahah. Jadi perintah atau ajakan dalam konteks dianjurkan, bukan wajib ya. Jadi itu di dalam ilmu usul ada istilah al-amru lil wujub, tapi ada al-amru lil ibahah. Nah, jadi di sini kata perintah kulu itu tidak serta-merta dimaknai sebagai wajib. Ya, sehingga kalau ada orang yang nggak makan berarti dosa kan tidak. Jadi lil ibahah ya. Nah, tapi di sini ada kata halalan. Nah, jadi makanlah dari yang halal, dari bumi
yang halal. Kata para ulama, halal di sini adalah halal cara memperolehnya. Ya, halal cara memperolehnya. Thayyiban itu adalah makanan itu yang dimakan itu adalah baik untuk tubuh. Baik untuk tubuh. Sehingga para ulama mensyaratkan makan itu adalah halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Jadi kata halal adalah maksudnya cara memperolehnya. Ya, karena bisa jadi makanan itu ya baik baik oleh tubuh ya atau halal dimakan tapi cara memperolehnya haram. Cara memperolehnya haram atau sebaliknya ya. Cara memperolehnya halal tapi barangnya adalah haram. Sama-sama tidak boleh. Nah, itu. Jadi ini terkait dengan makanan. Ya, mungkin kalau kita di sini sebagian besar sudah tahu makanan yang halal itu mana, yang haram itu mana, kan sudah tahu banyak ya. Tapi caranya memperolehnya ini, ya kita tahu kalau babi nggak boleh dimakan ya, kemudian bangkai, kemudian apa namanya binatang buas ya, binatang yang bertaring, demikian juga burung yang bercakar yang makan bangkai itu nggak boleh dimakan. Kemudian binatang yang menjijik dan sebagainya ya itu adalah maka apa namanya makan makanan yang tidak boleh dimakan termasuk babi ya. Nah, termasuk juga umpamanya ular yang menjijikkan ya, termasuk cicak ini ya dan lain sebagainya. Nah, nah, kita sudah tahu sebagian besar kita sudah tahu darah dan lain-lain. Nah, tapi kita mungkin belum tahu cara memperolehnya. Ini halal apa enggak? Nah, ini sekarang. Jadi banyak sekarang ini jalan-jalan atau cara-cara modus-modus operandi orang itu memperoleh suatu apa namanya usaha tapi itu diharamkan ya seperti cara-cara riba, seperti cara-cara mencuri, cara-cara seperti apa namanya manipulasi, cara-cara apa namanya gosok, mencopet dan masih banyak cara yang lain yang dilakukan oleh orang-orang itu ya yang secara zahirnya itu sepertinya itu halal tapi kalau diteliti secara mendalam itu adalah haram ya. Jadi kita diberi warna-warni, diberi warning oleh Allah. Jadi hati-hati ya. Jadi cara memperolehnya itu harus halal. Ya, tidak boleh cara memperolehnya itu adalah dengan cara yang haram meskipun barang itu adalah halal. Meskipun barang itu halal. Maka kata para ulama, barang haram itu ada dua. Pertama, zatnya itu sudah haram meskipun cara memperolehnya halal. Nah, seperti orang beli ganja, beli narkoba, seperti beli darah, ya beli beli apa namanya bangkai, beli daging, ya beli daging babi misalnya, apa namanya daging babinya itu, kemudian ya barang-barang yang lain juga ya, itu meskipun cara memperolehnya halal ya, tapi barangnya yang haram ya tidak boleh. Atau barangnya itu halal, tetapi cara memperolehnya tidak halal. Ya, semua barang yang cara memperolehnya itu tidak halal, maka barang itu tidak halal. Ya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai zat atau sesuatu yang makan ke dalam tubuh kita ini, yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah barang-barang yang tidak halal. Karena risikonya berat, ya. Risikonya besar sekali, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya apa namanya, man nabata lahmuhu bil haram fanaru aula bihi. Barang siapa yang ya tubuhnya itu ya tubuhnya itu tumbuh dari zat-zat dari hal-hal yang diharamkan, maka neraka adalah lebih pantas baginya. Ya, jadi ini sangat sekali. Jadi man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa sahhahu al-Albani rahimahullah. Artinya barang siapa yang darah dagingnya itu tumbuh ya dari perkara-perkara atau hal-hal yang diharamkan, maksudnya itu cara memperolehnya, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas baginya ya. Hadis sahih. Kemudian Rasul juga bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam, tidak akan masuk surga ya tubuh
yang diberi gizi dengan gizi yang haram. Ya, seperti saya bilang, gizi haram itu ada dua. Gizinya itu memang zatnya itu haram meskipun cara memperolehnya halal. Atau gizinya itu halal, ya, barangnya itu halal, ya, tapi cara memperolehnya tidak halal. Nah, tetap itu diharamkan. Rasul mengatakan la dulu jannata jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga jasad yang diberi gizi dengan cara-cara atau dengan perkara yang haram. Sahih al-Albani. Kemudian Bapak Ibu, saya tambahkan lagi bahwa konsumsi barang haram itu di antara risikonya adalah menghalangi ya dijawabnya doa kita, menghalangi diijabahnya doa kita. Artinya menghalangi doa kita mustajab. Ya. Faqad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu bagus, sesungguhnya itu Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah itu menyuruh memerintahkan ya, menyuruhkan atau merekomendasikan ya kepada orang-orang mukmin seperti dia merekomendasikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Faqala, kemudian Allah berfirman, di ini masih dalam surah Rasulullah, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal salehlah. Ini bima ta'maluna alim. Sungguhnya aku ini sangat maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ayat. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, summa zakara rajula yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadaihi ila sama ya Rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu li dzalika rawahu Muslim. Ya, nah, kemudian Rasulullah menyebut mengisahkan ada orang yang perjalanan jauh sampai rambutnya acak-acakan ya, dan juga pakaiannya penuh dengan debu karena hasil perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat dua tangannya ke langit dan berkata dan berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Tapi wa mat'amuhu haram. Yang bersangkutan ini makanannya haram. Wa mashrabuhu, minumannya juga haram. Wa malbasu, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi gizi dengan gizi yang haram, kata Rasulullah. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Jadi Bapak Ibu, mengkonsumsi barang haram itu termasuk akibatnya adalah, atau akibat daripada mengkonsumsi barang haram adalah terlarangnya, terhalanginya doa kita dari ijabah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita mengkonsumsi ya barang-barang yang haram. Atau juga kita berikan kepada keturunan kita. Ya, itu bisa jadi nanti kelak itu karena selama ini memakai barang yang haram, ya, maka kelak nanti akan berakibat fatal. Bisa jadi menjadi anak durhaka. Bisa jadi anak yang tidak bisa diatur. Bisa menjadi anak-anak yang membangkang. Bisa jadi nauzubillah, ya, bisa jadi anak-anak yang tidak bisa diatur karena tadi, ya, karena waktu dia kecil itu diberi atau diberi konsumsi dengan barang-barang yang tidak halal. Nauzubillah. Ya, ini perlu kita waspada, Jangan, Allah Maha tahu, soalnya Allah Maha tahu semua yang setiap tegukan yang masuk ke dalam keturunan kita, setiap potong makanan yang masuk ke dalam perut ya anak putra putri kita itu Allah Maha tahu. Ya, oleh karena itu marilah kita mewaspada. Kemudian usaha yang haram juga ya akibatnya itu akan menjauhkan dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kata Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya. Antara keduanya maksudnya itu pembeli dan penjual itu memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan transaksi selama mereka belum berpisah.
Ya. Jadi jika ada transaksi antara penjual dan pembeli, maka masing-masing pihak punya hak untuk melanjutkan atau menghentikan selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, kata beliau, jika keduanya jujur, ya, ketika dua jujur, jadi maksudnya itu pihak penjual itu secara apa namanya, pihak penjual itu secara transparan menjelaskan barang dagangannya, pihak pembeli juga menjelaskan alat tukarnya bahwa ini bukan uang palsu umpamanya, atau ini uang bukan robek, ini uang murni umpamanya. Pihak penjual juga menjelaskan bahwa ini barangnya adalah barang asli, artinya tidak ada campuran dan lain sebagainya. Fa in sadaqa, jujur, wa bayyana, dan menjelaskan secara transparan masing-masing pihak apa yang menjadi alat tukarnya, burika, kata Rasulullah. Maka usaha keduanya akan diberkati, akhirnya ditambahi kebaikannya. Ya, burika lahuma fi bai'ihima. Maka keduanya akan diberkati usahanya dalam jual beli ini. Adapun wa in kadzaba, kata beliau, tapi jika keduanya itu berdusta, wa katama, dan tidak transparan, apa yang terjadi? Muhiqat barakatuh. Nah, berkah dari usaha keduanya akan ditarik. Ya, tentu ya. Jadi usaha itu kalau berkahnya ditarik, ya menjadi rugi menjadi. Ya, jadi kata para ulama, usaha itu kecil tapi berkah, ya itu lebih baik daripada besar tapi enggak berkah. Karena usaha itu yang penting berkahnya. Kalau sudah keberkahan itu ditarik, wah itu berarti enggak ada manfaatnya. Hanya sekedar makan minum saja. Ya, ini penting sekali untuk selalu kita was-was karena zaman sekarang ini apa namanya, zaman di mana orang itu sudah apa namanya, mencari segala macam modus operandi untuk memperoleh sesuap nasi. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, marilah kita apa namanya, was-was ya, karena setiap tegukan, ya sekali lagi, setiap potong dan setiap tegukan yang masuk ke dalam perut kita dan juga perut putra-putri kita, keturunan kita, itu akan berdampak kelak. Pasti akan berdampak, itu pasti ya. Kan tadi Rasul tadi mengatakan an-naru aula bihi. Nah, bisa jadi siksaannya itu ya disegerakan di dunia. Ya, ini Rasulullah SAW jauh-jauh sudah mengatakan sayati ala nasi zamanun. Ini hadis Sahih Bukhari. Sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Hadis Sahih Bukhari. Kata Rasul, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang itu sudah tidak peduli lagi, ya, barang yang diambilnya itu dari mana, sudah nggak peduli. Cara memperoleh cara memperoleh harta itu dari mana, sudah nggak peduli. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, dan banyak cara orang itu memperoleh cara-cara yang tidak benar. Seperti dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kata Allah, janganlah kalian sekali-kali makan dengan cara, jangan sekali-kali kalian makan makanan atau harta dengan cara yang batil. Di antaranya itu apa, kata Allah? Kalian ya membawa urusan harta ini ke pengadilan. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu ya, tentang masa depan ini ya, bahwasanya suatu saat nanti ada orang-orang memperoleh harta itu dengan cara itu. Cara apa? Membawa urusan ke pengadilan. Karena dia yakin, karena dia punya pengacara beken. Dia bisa berdalih di depan pengadilan dengan menyewa para lawyer-lawyer yang bisa membatalkan hukum, yang bisa apa namanya, yang batil seakan menjadi hak, itu, yang dusta seakan menjadi benar. Padahal itu adalah dusta, padahal itu adalah batil, gitu. Waktu dulu biya ilal hukam, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian membawa urusan ini ke pengadilan atau ke para penguasa yang barangkali Anda punya akses, punya hubungan dengan dia. Waktu dulu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas, supaya kamu itu memakan bagian dari harta manusia dengan cara yang batil. Ya, litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu perbuatan. Ya, jadi betapa banyak sekarang Bapak Ibu orang-orang yang apa namanya, cara-cara seperti itu karena dia barangkali sudah yakin akan menang di pengadilan,
karena dia membawa pengacara-pengacara yang beken, pengacara-pengacara yang pandai bersilat lidah, kemudian hakim memutus perkara itu untuk kemaslahatannya, maka ini sangat berbahaya. Maka dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah SAW mendengar, ya apa namanya mendengar dialog, ya, ataupun perdebatan antara dua orang berselisih di depan rumahnya. Kemudian beliau keluar dan bertanya, ada apa ini kan? Kemudian keduanya menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, ana abasyar mislukum la a'lamu al-ghaib. Ya. La'alli, ya kan? La'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Fa ahkumu lahu haqqa ahihi apa namanya? Bima sami'tu. Faman qata'tu lahu min haqqi ahihi syai'a innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengakui itu. Beliau mengatakan, saya ini manusia biasa. Saya enggak tahu perkara luar itu, saya enggak tahu. Yang kalian sembunyikan itu saya enggak tahu. Yang kalian rahasiakan saya enggak tahu. Saya hanya melihat apa yang ada di depan mata. Saya hanya mendengar saksi-saksi, bukti-bukti, dan dalil-dalil hukum yang kalian paparkan di hadapanku. Saya enggak tahu yang mana yang benar di antara kalian. Tapi hanya saya barangkali mendengar bukti-bukti yang ada di pengadilan atau bukti di depan mata. Nah, barang siapa, ya, Rasulullah, barang siapa yang saya putuskan baginya perkara atau maslahat, sementara itu bukan haknya, maka silakan diambil itu kalau kamu mau, tapi itu kalian mengatakan itu neraka yang kalian ambil. Itu kata Rasulullah. Itu artinya bahwa keputusan hakim yang ada di dunia ini itu hanya sementara saja. Hanya kepastian hukum saja, tidak apa namanya? Tidak mutlak, tidak absolut dia. Ya, karena keadilan telah tetap, kebenaran tetap benar. Dan itu jika ada suatu pengadilan sesat di dunia ini, ya, dengan cara-cara yang batil, nanti di akhirat itu akan menjadi urusan yang sangat panjang. Apa namanya? Azab, ya. Tentu orang-orang yang memutarbalikkan fakta, ya, apa namanya? Yang memutarbalikkan fakta, yang hak menjadi batil, ya, yang batil menjadi hak dan sebagainya, itu nanti akan urusannya sangat panjang di akhirat, ya. Oleh karena itu kata para ulama, hakim itu atau pengacara ibaratnya dia memegang bara api yang sangat panas. Karena luar biasa ini masalahnya, masalah hak itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menjaga keluarga kita, diri kita dari mengkonsumsi atau, ya, mengkonsumsi barang-barang yang haram atau berusaha dengan cara-cara yang tidak halal. Warda bima qasamallah, ya, warda bima qasamallah. Itu kata Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, puaslah, rasa puaslah, ya, dengan apa yang ada di dalam di tanganmu, maka itu lebih baik, ya, daripada Anda hanya daripada engkau toleh apalagi melihat ke atas orang yang lebih baik daripadamu, yang membuat kamu itu nanti tidak pandai bersyukur, ya. Jadi kata Rasulullah, kalau dalam masalah harta Bapak Ibu, unzuru ila man huwa asfala minkum. Nah, ini pesan beliau, ya. Ini arahan Rasulullah. Jadi kalau dalam masalah harta benda, dalam masalah materi, jangan melihat ke atas, ya. Lihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum, kata beliau. Bahwa ajdaru, ya, Allah tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih dekat, ya, lebih mendekatkan dirimu kepada Allah dan lebih mengajak kamu untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau melihat ke atas, wah, ini orang kan selalu merasa kurang itu. Ya, contohnya, namanya, ya, mobilnya masih mobil biasa itu. Mobil demo apa itu namanya, mobil sedan, tapi kawan sebelahnya itu sudah mobil Alphard umpamanya, atau sudah mobil Lamborghini. Motornya ya masih motor bebek biasa.
Tapi tetangga sebelahnya itu Masya Allah sudah beli metik yang mahal dan masih banyak yang lain. Jadi Bapak Ibu teman subhanahu wa ta'ala, kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan hati dan jiwa. Maka kata para ulama, laisal ghina bi kasratil mal, innamal ghina ghinan nafsi wal qalbi. Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya harta atau materi, ya. Itu kata para ulama. Itu kalau nggak salah hadis juga itu. Innamal ghina ghinan nafsi wal qalbi. Sesungguhnya kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan jiwa dan kekayaan hati. Maka dalam hadis, dalam apa namanya, di dalam kata bijak yang lain, kata para ulama, ya, iza anta za qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang penuh qanaah, itu selalu merasa puas dengan apa yang ada dalam dirimu, dengan pemberian Allah di tanganmu, maka engkau sama dengan telah memiliki dunia serta isinya. Ini luar biasa sekali. Jadi iza anta za qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki jiwa atau hati yang penuh qanaah, merasa puas dengan apa yang ada dalam dirinya, tanpa tolak-toleh ke kanan dan ke kiri dan ke atas, maka engkau sama dengan telah memiliki dunia serta isinya. Itulah definisi atau ukuran ya orang yang kaya menurut kata para orang bijak. Ini ada pertanyaan, mohon maaf. Assalamualaikum. Ustaz, kita tidak tahu orang tua kita dulu memberi makan dengan yang tak halal, apa cukup istighfar dan memohon ampun pada Allah untuk orang tua dan kita. So, ya, ini benar sekali, bagus sekali. Jadi apa namanya? Tentu kalau seandainya ada anak yang masih kecil kemudian dia itu diberi dengan cara-cara yang haram, itu kesalahannya bukan kesalahan anaknya tentunya, kesalahan orang tuanya. Nah, kalau apa namanya, kita sebagai anak ya husnuzon aja, husnuzon. Itu tadi betul sudah langkahnya, yaitu sambil banyak istighfar, habis wali-wali daya, dan juga bersedekah untuk orang tua itu boleh. Ya monggo, silakan juga, enggak masalah. Jadi panjenengan umpamanya sekarang ini sudah diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ingin sedekah atas nama orang tua, monggo. Dengan bangun sebuah yayasan, bangun masjid umpamanya, ini niati, ini sedekahnya apa namanya, pahala dari ini saya untuk orang tua. Itu nggak apa-apa, itu bersambung insya Allah. Karena salah satu pahala yang bersambung itu adalah sedekah. Kan ada ayatnya itu, sedekatun jariyah. Ya ada hadisnya ya. Sedekatun jariyah, au ilmin yuntafa bi, au waladin salih yad'ulah. Ya itu bersambung itu. Jadi itu bagus ya. Jadi kita doakan istighfar juga kepada orang tua, dan juga kalau jenengan mau dilanjutkan supaya untuk umpamanya apa itu namanya disedekahkan ya, dibangun yayasan atau bangun pendidikan atau apa saja nanti pahalanya untuk orang tua itu bersambung insya Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz izin bertanya dan mungkin agak melenceng dengan pembahasan mengenai cara mencari harta dengan cara yang halal dan haram. Yang saya ketahui ada perbedaan pendapat mengenai jual beli kucing ya. Jual beli kucing, dan yang saya percaya adalah halal. Dikarenakan ada fatwa yang membolehkan, apakah itu hal itu tidak menurut pendapat Ustaz? Ya, oke. Jadi kalau panjenengan sudah tentram dengan pendapat Ustaz itu ya monggo, tapi kalau pribadi itu tidak membolehkan ya. Karena saya punya kaidah, setiap hewan yang haram dimakan itu nggak boleh diperjualbelikan. Ya, jadi setiap barang yang kan kucing kan tidak boleh dimakan. Kalau beri, kalau dimanfaatkan itu boleh ya. Atau dibeli tapi untuk dimanfaatkan, maksudnya itu untuk supaya dia menjual, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk apa namanya, hasil barangnya, hasil penjualannya itu bukan untuk komersial gitu maksudnya. Jadi untuk dipakai ya mungkin ada yang boleh. Tapi kalau untuk komersial, untuk memperkaya diri ya saya katakan ya kalau pendapat saya itu tidak boleh. Karena kucing itu haram dimakan. Jadi ular, jual beli ular,
jual beli babi, ya. Jadi makan pokoknya setiap barang yang tidak boleh dimakan itu jangan diperjualbelikan. Ya, itu kaidah, ya, itu kaidah. Tapi kalau barang itu boleh dimakan ya boleh diperjualbelikan. Ya, seperti jual beli buaya, jual beli anjing dan sebagainya kan nggak boleh dimakan itu. Nah, itu ambil saja kaidah. Setiap barang yang tidak boleh dimakan itu jangan diperjualbelikan, ya. Bahkan para ulama itu sampai pupuk sekalian. Itu kalau pupuk itu khilaf para ulama karena pupuk itu dipakai soalnya. Ya, dipakai kan pupuk kan tidak dimakan kan pupuk itu. Kan dia kan pupuk. Nah, pupuk organik maksudnya. Kan itu kan tidak dimakan. Asalnya kan itu. Nah, ada yang mengatakan kalau pupuk itu boleh untuk dipakai. Ya, karena untuk dipakai. Nah, kalau untuk yang yang seperti hewan-hewan ini, ya itu karena itu barangnya nggak boleh dimakan. Ya, mungkin kalau jenengan tenteram dengan fatwa yang pernah dikatakan ya silakan. Ya, kalau kami saya pribadi tidak membolehkan karena kucing itu adalah barang yang tidak boleh dimakan. Ya, seperti anjing, ular, buaya dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari ayat tadi. Faidah daripada ayat ini adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ini langkah-langkah syaitan ini memang mengarah kepada keburukan, ya. Yang lain innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, ya. Sungguhnya syaitan itu hanya mengajak kepada kalian suatu keburukan dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengata-ngata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi memang syaitan ini selalu mempengaruhi kita. Kemudian innahu lakum adu mubin, syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, nah oleh karena itu marilah kita senantiasa istighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya dan juga auzu, ya, minta perlindungan kepada Allah dari semua godaan syaitan. Nah, selalu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Al-fawaid al-izharu minnatillahi ala ibadihi. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa betapa banyaknya nikmat Allah, ya, yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita hitung yang dihalalkan itu masih banyak daripada yang diharamkan. Ya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, ya, makanlah hal-hal yang halal. Annal asla fima fil ardi al-hil. Ya, ini juga kaidah Bapak Ibu. Pada dasarnya semua yang ada di bumi itu halal dan bagus sampai ada dalil yang melarang. Ya, jadi yang dihalalkan itu masih banyak sebetulnya daripada yang diharamkan. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Ya. Wa minna annal kuffara mukhatabun bi furu'is syariah. Ya. Ini ada faedah juga bahwa pada dasarnya orang kafir juga itu mukhatab. Mukhatab itu artinya diperintah juga dengan perkara-perkara syariat yang furu, ya. Tapi memang bukan berarti orang itu diperintah untuk sholat. Tidak. Jadi orang kafir itu tidak diperintah sholat, tapi dia diperintah dulu masuk Islam. Ya, dia diperintah untuk masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam baru nanti diperintah untuk melaksanakan furu' syariah. Nah, adapun ketika orang kafir itu diperintah dengan furu' syariah seperti ayat ini, karena ziyadatun fil iqab, itu maksudnya adalah supaya dia menambah azab untuknya, ya. Jadi jangan sampai orang-orang kafir itu menyangka kalau mereka itu liha-liha, tidak sholat, tidak diperintah untuk sholat, tidak diperintah untuk zakat dan lain sebagainya, kemudian merasa aman, merasa merasa tidak terbebani. Tapi jangan lupa bahwa kekufuran itu adalah ancaman yang tidak ada bandingannya. Karena kufur kekufuran itu adalah kezaliman, ya, yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, tahrimu ittiba' khatawati syaitan. Diharamkan bagi kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, apa langkah-langkah syaitan itu? Langkah-langkah syaitan itu ya langkah-langkah yang tidak sesuai dengan syariat, yang melenceng, yang menyimpang dan sebagainya. Nah, seperti contoh makan dengan tangan kiri. Ya, ini ada hadisnya ini. La ya'kulu ahadukum bishimalihi.
wala yashrabu bishimalihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ya. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, kata Rasulullah. Kenapa? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, tapi kalau tangan kirinya sakit, dibantu tangan kanan tidak apa-apa. Ya, apanya tangan kanannya patah, ya, akhirnya tangan kiri terpaksa kan, itu. Ya, itu kalau yang seperti itu tidak masalah. Tapi kalau orang dengan sengaja, ya, betapa banyak kita lihat orang itu makan dengan tangan kiri, ya, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, masih ringan kalau makan berdiri. Bahkan kalau berdiri masih ada pendapat membolehkan. Ya, karena ada hadis Rasulullah itu minum berdiri, ada hadis sahih itu. Jadi Ali radhiyallahu anhu suatu ketika dia minum dan makan berdiri, semua ditegur oleh sahabat. Kok kamu makan berdiri? Kata Ali, ini sunnah ini juga, kata Ali bin Abi Thalib. Saya pernah lihat Rasulullah makan dan minum berdiri. Ya, kalau makan dan minum berdiri itu masih para ulama masih bersetuju. Boleh, kalau saya boleh makan kalau berdiri, ya. Tapi tangan kiri ya ini enggak boleh. Ya, memang sebaiknya makan itu duduk memang, ya. Ya, kalau kan kita biasanya lihat di manten, ya, apalagi kalau prasmanan, ya, tempat duduknya sedikit, ya. Kalau jangan makan sambil berdiri itu boleh. Ya, tapi kalau bisa, tapi jangan sambil jalan. Ada hadis sahih insya Allah. Jadi apa namanya Rasulullah itu minum sambil berdiri. Tapi pakai tangan kanan. Ya, meskipun tentu makan dan minum apa namanya sambil duduk itu bagus, ya. Jadi, seperti kalau manten, umpamanya di situ ada prasmanan, tidak ada tempat duduknya, ya terpaksa kita berdiri, boleh, apa itu. Tapi dengan tangan kanan, ya, atau minum dengan tangan kanan. Karena ini hadisnya, la yaqulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabu bishimalihi fa inna syaitana yaqulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ini hadisnya ini. Larangan kita ini makan dan minum dengan tangan kiri. Kan itu termasuk apa? Ittiba'u syaitan, termasuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Sementara kita ini dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah apa namanya untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa min fawaidil ayat ta'kidu adawati syaitan di Bani Adam. Penekanan tentang permusuhan syaitan itu dengan Bani Adam. Jadi Allah mengatakan tadi innahu adu mubin. Karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, jadi kita nggak boleh mengikuti langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh Bani Adam yang nyata. Innahu lakum adu mubin. Innahu lakum adu mubin. Pada ayat selanjutnya ini penekanan kembali, ya, tentang langkah syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan itu, kata Allah, hanya menyuruh kalian, mengajak kalian kepada perkara yang buruk dan keji dan mungkar. Fahsya itu keji. Wa antakulu, dan mengajak kalian untuk mengata-ngata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Al-qaulu 'alallahi bima bila ilmin. Ya. Mengata-ngata sesuatu atas nama Allah padahal itu, atau mengata-ngata sesuatu di hadapan Allah sesuatu yang tidak diketahui. Ya, ini syaitan biasanya begitu. Al-qaulu 'alallahi bila ilm. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu hanya menyuruh kalian itu kepada perkara-perkara yang buruk dan keji. Nah, dan juga mengata-ngata di hadapan Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, ini mohon maaf. Ada pertanyaan selanjutnya, barangkali kita jawab dulu. Assalamualaikum. Wah, ini bagus pendapatnya, ini bagus pertanyaannya. Seandainya apa namanya makanan yang udah masuk ini ada yang tidak halal gitu, ya. Kalau panjenengan betul yakin bahwa itu tidak halal, ya, kita juga tidak boleh ragu-ragu, ya. Ya, jadi asalnya kan ada kaidah mengatakan bahwa asalnya orang mukmin itu makanannya yang halal, asalnya orang mukmin itu. Ya, tapi kalau benar-benar itu ada yang haram, sekarang mau taubat, ya taubatnya ya istighfar, Bapak Ibu, istighfar dan tidak mengulangi.
Itu saja, istighfar dan tidak mengulangi. Kalau yang sudah masuk dalam tubuh loh. Ya, jadi kalau ada yang sudah masuk dalam tubuh, ya barang yang haram itu istighfar dan tidak mengulangi. Nah, selalu istighfar, tidak mengulangi. Tapi kalau dalam bentuk barang, ya itu barang pamannya. Oh ini barangnya tidak halal ini. Jadi kembalikan atau disedekahkan. Ya itu lebih aman. Kita tidak boleh memakainya. Kalau bentuk barang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, nah, kita istighfar. Karena mau apa? Nggak mau dikembalikan lagi. Gimana? Ya istighfar dan juga banyak-banyak sedekah itu juga. Ya. Karena Allah berfirman, Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Jadi salah satu ciri orang yang taubat itu adalah merespon memutarbalikkan keadaannya dia gitu dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Kalau dulu lamanya sering mengambil hal yang halal, nah sekarang cara yang barunya dia selalu memperbanyak hal-hal yang baik kan gitu maksudnya. Itu salah satu ciri ya. Contohnya dulu sering makan makanan yang mungkin barangkali tidak halal gitu kan, sekarang taubat ya sudah, sebenarnya sekarang di-cut ya, menghentikan itu, kemudian hanya memakan barang yang halal, kemudian banyak banyak sedekah ya, banyak sedekah atau banyak berbuat baik, di sana juga istighfar, mugi-mugi kan, mugi-mugi dosa yang lalu itu bisa diampuni dan Allah Maha Pengampun ya. Kita tidak boleh ragu-ragu, Allah itu Maha Pengampun selama orang itu bertaubat, selama waktu bertaubatnya itu adalah waktu yang terbuka ya. Jadi kan ada di dalam ayat surat An-Nisa itu ya, berkaitan dengan taubat itu. Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qariban fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Kan? Sesungguhnya taubat itu adalah bagi orang melakukan suatu dosa atau kesalahan, kemudian dia segera taubat, ya kan? Dan sebelum waktunya ditutup. Nah, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu. Bukanlah taubat itu bagi orang melakukan suatu kejahatan baru taubat menjelang mati. Nah, enggak bisa itu sudah. Belum mati tapi menjelang mati. Sudah hakul yakin sebentar lagi akan dicabut, baru mau taubat ya sudah selesai sudah. Selain itu hampir naza itu ya. Baru kalau mau taubat baru menjelang mati ya sudah nggak ada taubat lagi. Jadi taubat itu ya waktu masih lama-lamanya. Ya, seperti tadi kasusnya itu ya silakan kita selalu taubat, istighfar dan juga sedekah. Karena al hasanat yuzhibuna sayiat. Karena kebaikan itu, perbuatan amal saleh itu bisa menghapus perbuatan amal buruk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi syaitan itu hanya mengajak kalian suatu perkara-perkara yang buruk dan keji. Keji itu al-ma'asi al-kabira, maksiat yang besar itu namanya al-fahsya, seperti zina, amalu qaumi Lut. Termasuk keji itu adalah memfitnah, termasuk keji itu adalah sumpah palsu, itu keji. Termasuk pulsa itu membunuh, itu keji. Nah, dan lain sebagainya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan itu juga mengajak kalian untuk berkata-kata atas nama Allah atau di hadapan Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, ini memang setan itu pintar sekali ya. Termasuk kias ya, kiasul fasid. Kan setan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan ya, bukan sujud penghambaan. Ya, tapi dia tidak mau. Alasannya kenapa? Katanya dia itu lebih berhak untuk disujudi daripada Adam. Seharusnya Adam yang sujud kepadaku, bukan saya sujud kepada Adam. Atau seharusnya Adam yang hormat kepadaku, bukan saya hormat kepada Adam. Kan itu setan itu. Alasannya kenapa? Karena dia bilang, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, ya Tuhan, engkau kan menciptakan aku dari api. Kan api itu kan lebih di atasnya daripada bumi, daripada tanah. Sementara engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Masa api hormat kepada tanah? Kan nggak level. Nah, itu barangkali bahasanya. Nah, itulah setan itu. Jadi hati-hati kita kadang-kadang memakai kias-kias seperti itu. Nah, itu kiasul fasid ya. Jadi kalau itu sudah perintah Allah, maka tidak ada lagi kias. Ya, tidak ada lagi, kalau ada perintah dari Allah,
maka kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala. Faedah innalisyaitani iradah. Jadi faedah dari ayat juga punya keinginan, juga perintah. Ya, ya'murukum. Anna syaitan, ini faedah penting sekali. Anna syaitan la ya'mur illa bisyarr atau la ya'murul khair. Di syaitan itu tabiatnya tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Innama ya'murukum bisu. Innama ya'murukum bisu. Karena kata innama itu adalah termasuk adat hasr. Adat itu artinya kata atau huruf yang mencerminkan pengkhususan, artinya tidak berlaku untuk yang lain. Artinya innama itu ya memang adatul hasr. Syaitan itu hanya mengajak kepada keburukan. Ya. Kemudian faedah lagi, annal insana iza waqa fi qalbihi hammun bisayyi'ah aul fahisha falya'lam annaha min amri syaitan. Ya, maka kita selalu berdoa menjauhkan diri daripada syaitan. Ya. Jadi setiap suatu keinginan, ya, suatu hasrat ya untuk berbuat suatu kejahatan atau keji yang ada terbesit di dalam hati manusia. Jadi ketika hati kecil manusia itu berkeinginan ya untuk melakukan suatu kejahatan atau keburukan, ketahuilah bahwa itu adalah termasuk dorongan syaitan. Itu termasuk dorongan syaitan. Maka oleh Allah kita diajari untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan itu ya dengan membaca wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fastaiz billah. Jika syaitan itu mengajak kamu ya, suatu ajakan yang buruk, maka segeralah berlindung kepada Allah darinya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Ya, yaitu dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Jadi ada 3 Bapak Ibu ya, zikir atau apa namanya itu doa perlindungan dari gangguan atau bisikan syaitan. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang kedua. Yang ketiga ini doa ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fastaiz billah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fastaiz billah innahu huwas samiul alim. Ya, tapi 2 yang pertama tadi itu sebetulnya yang lebih pas ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang pertama, yang kedua Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Jadi kita berlindung kepadanya karena semua bisikan hati yang buruk, ya, semua bisikan hati yang buruk, apa saja pokoknya yang buruk dan keji itu pasti ada keterlibatan syaitan. Itu pasti. Ayat nanti mengatakan innama ya'murukum bisyi wal fahsya, apalagi dikuatkan lagi di dalam surat An-Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang sembunyi, al-waswas al-khannas. Alladzi yuwaswisu, yang selalu membisikkan dalam hati. Jadi waswas itu setan di situ. Setan yang apabila dibacakan zikrullah dia menjauh, tapi kalau sudah enggak datang lagi, itu waswas itu. Jadi min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang bersembunyi. Ya. Minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun dari manusia. Ya. Kemudian faedah lagi, annal qaula 'ala Allahi bila ilm min amri syaitan. Termasuk ajakan dan perangkap setan itu adalah al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Berkata-kata di hadapan Allah atau atas Allah tanpa dasar ilmu. Ya, ini kita benar-benar berlindung kepada Allah min zallatil ulama, dari tergelincirnya ulama. Ya. Kalau tergelincirnya orang awam itu tidak masalah, tapi kalau tergelincirnya orang-orang alim yang dianggap alim itu sangat berbahaya. Ya, ada istilah tergelincirnya ulama itu. Ya ulama su istilahnya. Ya. Kalau ulama
kalau apa namanya, kalau yang tergelincir itu adalah rakyat biasa, awam, tidak mengetahui ilmu ya itu biasa. Akibatnya itu ringan. Tapi kalau yang tergelincir itu adalah ulama su yang membawa predikat-predikat ya, yang membawa apa namanya pangkat-pangkat akademik yang tinggi, tapi yang diucapkan itu menyesatkan, itu berbahaya sekali. Karena orang melihat dia sebagai seorang alim. Nah, ya. Sementara yang diucapkan adalah al-qaulu 'alallahi bila ilm. Ya. Seperti yang terjadi umpamanya pada zaman apa itu? Bani Israil namanya Bal'am itu, ya Bal'am. Itu alim dia, alim betul. Tapi sesat, ya, menyesatkan. Sehingga banyak orang yang terpedaya dengannya. Termasuk juga apa itu pengikutnya apa itu? Yang nabi palsu itu, Musailamah. Dia kan punya pengikut itu. Yang asalnya adalah murid nabi, tapi tiba-tiba dia menjelma jadi musuh. Dan dia memfitnah. Dan dia mengebarkan kepada masyarakat bahwa Musailamah itu adalah termasuk nabi katanya. Dan dia sebagai saksinya katanya. Dan itu betul-betul suatu penyimpangan, betul-betul suatu apa namanya tergelincir yang sangat jauh. Jadi al-qaulu 'ala Allah bila ilm ini sangat berbahaya. Ya, termasuk umpamanya kita mengata-ngata ya kata Allah hadza halal wa hadza haram litaftur Allah al-kadzib. Ya ini termasuk al-qaulu 'alaihi bila ilm. Ya. Tapi kalau orang itu seorang mujtahid, nah itu lain lagi. Karena seorang mujtahid itu betul-betul alasannya itu hanya untuk kebenaran. Ya, jadi tidak ada kesengajaan dari para ulama untuk apa namanya memperoleh suatu kebatilan. Tidak semuanya marah kepada kebenaran yang mereka cari. Tapi karena ilmunya terbatas, ya maka seorang mujtahid itu dia tetap mendapat pahala meskipun barangkali yang diucapkannya itu tidak benar. Asalkan memang niatnya untuk mencari kebenaran. Saya kira demikian untuk pagi ini. Kita berdoakan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita dari semua barang-barang yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al a'malana hadhihi khalisatan liwajhikal karim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.